Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Dewi Nilasari dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan 16, Indonesia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan mempunyai dua musim. Yang pertama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dua musim ini mempengaruhi berbagai aspek penduduk, yaitu pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama India dan Cina, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak pada masa depan sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang berkembang pada saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit. Di wilayah lain yang tidak tersentuh agama Hindu-Buddha masih menganut agama aslinya, yaitu ada animisme, dinamisme, dan tetonisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Tetonisme adalah kepercayaan terhadap hewan-hewan tertentu yang dianggap memiliki kekuatan. Yang ketiga yaitu politik dan pemerintahan. Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sedangkan struktur sistem politik dan pemerintahan baru bisa dilacak pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bukti tertulis adanya sistem politik dan pemerintahan ini pada negara Kartagama. Tulisan ini berisi gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya, politik, ekonomi Kerajaan Majapahit. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan. Hasil dari pertanian persawahan ini menjadi stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Chandler, barang yang diperdagangkan adalah barang yang mempunyai nilai tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, dan juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Dalam bidang perekonomian, di bidang industri juga sangat berkembang pada saat itu. Contohnya yaitu industri rumah tangga, industri kerajinan, dan juga industri logam. Yang kelima yaitu sastra dan kesusastraan. Tiap-tiap daerah sudah banyak ditemukan deretan tulisan yang sangat penting yang bisa dijadikan sumber sejarah, yaitu ada cerita Parayangan, Pararaton, Sutasoma, Nagara Kartagama, Arjuna Wihaha, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ditemukan adanya indikasi sebagai penulis, contohnya yaitu cerita Sang Citraleka. B. Teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ada 4. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Snepel dan Snow Purgranje yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, dan India. Bukti teori ini yaitu yang pertama, adanya persamaan unsur-unsur budaya Indonesia dengan unsur-unsur budaya yang ada di Gujarat. Yang kedua yaitu adanya persamaan bentuk batu nisan Malik As-Soleh dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab pada abad ke-7 dan 8 Masehi.
Yang ketiga, teori Persia. Sejarawan Husain Dajjalingrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Bukti-bukti teori ini yaitu berkembangnya tasawuf di Indonesia. Semula tasawuf berkembang di Persia. Yang keempat, teori Cina. Teori ini berpandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para perantau Cina. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat Cina sudah berhubungan lama dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. C. Strategi dakwah Islam ke Indonesia. Strategi penyebaran agama Islam di Indonesia melalui beberapa media atau jalan, yaitu yang pertama, perdagangan. Perdagangan adalah cara yang efektif untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa? Karena para pedagang berhubungan langsung dengan para raja, bangsawan, maupun rakyat untuk memperoleh barang dagangannya. Yang kedua yaitu perkawinan. Para pedagang dari berbagai daerah menetap sementara di wilayah Indonesia dan bersosialisasi dengan rakyat Indonesia. Bahkan ada juga para pedagang yang menikahi rakyat Indonesia. Hal ini membantu mempercepat penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, tasawuf. Masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, kedatangan kaum sufi disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, hal itu sangat dimanfaatkan oleh kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Keempat, pendidikan pondok pesantren. Penyebaran agama Islam melalui pondok pesantren mempunyai nilai yang lebih karena pesantren merupakan kawas candra di muka yang baik untuk mendidik masyarakat atau umat. Para santri yang berasal dari berbagai daerah siap untuk menerima pendidikan dari kiai-kiai, sehingga setelah mereka keluar dari pesantren, mereka akan siap untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia atau berbagai daerah yang lain. Yang kelima yaitu kesenian. Seni merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, berdakwah dengan cara kesenian membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat awam. Banyak cerita pewayangan yang dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Cerita pewayangan juga banyak yang diubah sebagai yang disesuaikan dengan syariat Islam. Nah, itu dia penjelasan perkembangan Islam di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.